Oke, baik ya. Selamat berjumpa kembali. Di video kita kali ini, saya akan coba melanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya mengenai kuliah basis data. Lebih tepatnya, kuliah sistem basis data. Oke, kita coba buka kembali materi kita dari buku yang ditulis oleh Afi dan kawan-kawan. Ya, pada pertemuan atau pada video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa slide dan kita sudah sampai di contoh bagaimana ya database sebuah universitas itu dalam bentuk skema diagram. Oke, jadi skema diagram database universitas kurang lebih seperti ini disajikan ya. Dimana sebelumnya ya teman-teman kita sudah membahas juga mengenai apa yang disebut sebagai case dalam sistem basis data. Ada super key, ya, ada candidate key, dan juga tentu saja ada primary key. Ya. Nah, kali ini ya, kita coba membahas lebih detail tentang subbab ini dengan ya, membahas atau kita akan pelajari mengenai ini ya, relation query language ya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya ketika kita sudah memiliki basis data adalah ya, atau saat kita berinteraksi dengan sebuah basis data itu bagaimana caranya gitu ya. Bagaimana caranya kita berkomunikasi, berinteraksi dengan sebuah sistem database ya. Seperti halnya saya dan Anda berkomunikasi, kita membutuhkan bahasa yang sama-sama kita sepakati bersama, sama-sama kita mengerti. Nah, demikian juga dalam sistem basis data ada namanya relational query language ya, yang tentu saja ini menjadi dasar pengetahuan untuk kita bagaimana memahami cara kerja atau cara interaksi kita dengan sebuah sistem database. Nah, ada prosedural dan berlawan dengan non-prosedural atau deklaratif. Di sini kita lihat bahwa ada 3 yang disebut sebagai pure language dalam query language itu. Ada relational algebra, ada tuple relational calculus, dan ada domain relational calculus. Ya, jadi ketiga pure language tersebut ya. Ketiga pure language tersebut ini adalah tipe-tipe atau jenis ya, bahasa yang pada umumnya dilakukan untuk melakukan apa ya, untuk mengukur ya tingkat ya, mengukur jadi relational algebra calculus, tuple relational calculus, dan domain relational calculus ini boleh dikatakan apa namanya, 3 ini setara ya, 3 setara dalam hal computing ya, power. Jadi dalam apa namanya, kemampuan mereka untuk digunakan ya, kemampuan digunakan untuk melakukan query itu sama atau setara begitu ya. Nah, dalam buku ini penulis di awal menjelaskan bahwa kita akan mempelajari saja apa yang disebut sebagai relational algebra ya, aljabar relasional ya. Nah, apa saja
yang dimaksudkan atau yang akan dipelajari dalam aljabar relasional ini ada sebagai berikut. Oke ya, ini ada 6 basic operators. Ya, jadi kalau teman-teman, jadi relational query language itu ada 3 pure language-nya, ada relational aljabar, tuple relational calculus, dan domain relational calculus. Namun pada pembahasan buku ini akan lebih banyak membahas tentang relational aljabar, di mana dalam relational aljabar itu merupakan ya salah satu jenis dari bahasa prosedural, di mana ada 6 basic ya, ada 6 basic operasi ya, ada 6 operasi dasar yang sering digunakan dalam relational aljabar ini. Ya. Nah, sekali lagi bahwa dalam relational aljabar ini merupakan ya atau terdiri dari ya, sebuah himpunan operasi yang mengambil satu atau dua relasi sebagai input ya, sebagai masukan dan menghasilkan relasi baru ya, dan menghasilkan relasi baru gitu ya. Jadi ada cara kita mengambil dari satu atau dua tabel dalam hal ini, kemudian nanti kita akan membuat atau menghasilkan sebuah relasi yang baru. Ya, ada 6 ya operasi dasar yang ada di dalam base data ini. Pertama ada operasi select, kemudian operasi project, union, kemudian set difference, Cartesian product, dan yang terakhir adalah rename. Ya, jadi ada 6 basic operators dalam base data aljabar relasional ini. Oke, mari kita lihat di operasi pertama, yakni operasi select. Ya, operasi select ini digunakan untuk menyeleksi tuples atau menyeleksi baris. Ya, di mana pada proses penyelesaian ini diberikan sebuah predikat. Ya, selektornya mana gitu ya. Nah, notasinya seperti ini ya. Bahwa terhadap relasi R kita lakukan operasi select di mana ada predikat ya, ada syarat untuk ada selection predikat. Jadi P ini disebut sebagai selection predikat. Sedangkan R ini adalah relasi, ini adalah operator select. Oke. Contoh ya, contohnya ya. Kita mau mengambil baris dari instruktur ya, dari relasi instruktur di mana ya department name-nya itu adalah fisik. Maka query-nya atau aljabar relasional yang bisa kita tulis adalah seperti ini ya. Kita select gitu ya dari tabel relasi instruktur ya, di mana atau predikat selection predikatnya adalah department name sama dengan fisik. Maka hasilnya adalah seperti ini ya. Oke. Jadi tabel awalnya adalah ini ya, ini adalah tabel awal. Kemudian kita akan menyeleksi beberapa baris saja dengan predikat tertentu, maka query-nya akan seperti ini. Ini adalah bentuk operator untuk aljabar relasional yang sederhana. Oke. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam operasi select ini adalah bahwa juga ya, operasi select ini ya, memungkinkan kita untuk melakukan operator-operator komparasi atau perbandingan. Misalnya sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil, atau lebih kecil sama dengan. Ya, dalam predikat selection ini, dalam selection predikat. Jadi di dalam sini teman-teman kita bisa juga melakukan operator-operator perbandingan. Ya, juga kita bisa mengkombinasikan beberapa predikat ya untuk memperluas apa predikat yang kita berikan kepada sistem kita. Misalnya kita pakai ini ya, and, or, atau not. Ya, ini kita juga bisa pakai. Contohnya di sini. Kita coba menemukan dari file tabel instruktur di mana ya dia berasal dari departemen fisik dan salarinya itu lebih tinggi daripada $90.000. Ya, oke. Maka kita menuliskan bentuk aljabar relasional seperti ini. Kita select
dari relasi instruktur, di mana predikatnya ini Departemen dari Fisik dan salary-nya lebih besar sama dengan 90.000. Lebih besar ya, lebih besar dari 90.000. Ya. Kemudian, ini juga disampaikan bahwa boleh saja predikat itu ya, select predikat itu ya berisi tentang komparasi dua buah atribut. Nah, ini ya, berisi tentang komparasi dua buah atribut. Contoh ya, ingin temukan bahwa ya, temukan semua departemen yang namanya sama dengan gedungnya. Oke. Maka kita bisa melakukan aljabar relasional. Kita bisa menuliskan seperti ini ya. Operasi select dari relasi departemen di mana atribut departemen name-nya itu sama dengan nilai pada atribut building. Oke. Demikian dulu untuk video kali ini. Nanti saya coba lanjutkan di video selanjutnya. Oke, sekali lagi kita merujuk belajar sistem basis data, kita merujuk kepada sebuah buku berjudul Database System Concept. Ya. Demikian, terima kasih.